Halo Sobat Ratabilia, berjumpa kembali dengan saya Rempun Mangalam Ambarita di Ratabilia Channel, tanaman bermanfaat, lingkungan asri. Pada kesempatan kali ini saya hendak menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara membuat pestisida nabati dari daun sirsak dan abu puntung rokok. Nah, pestisida nabati adalah pestisida yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Nah, pada kali ini bahan utama yang saya gunakan adalah daun sirsak yang mengandung senyawa fitosterol, tanin, alkaloid murisin. Nah, pestisida ini diolah dengan cara dihaluskan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan blender. Saya gunakan kurang lebih 20 lembar daun sirsak yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dihaluskan. Nah, kenapa menggunakan daun sirsak? Karena pestisida daun sirsak itu mengandung insektisida atau racun serangga yang bersifat kontak, penolak atau repelan, dan juga menghambat nafsu makan serangga. Nah, lihat di sini sudah dihaluskan. Kemudian setelah selesai dihaluskan, silakan dicampur dengan air sesuai kebutuhan. Pada kesempatan ini saya membutuhkan kurang lebih untuk 6 liter air. Maka saya sediakan 6 liter air, saya aduk semuanya, saya campur supaya nanti penggunaannya juga tidak perlu lagi menambah-nambah air. Kemudian tambahkan tembakau dari puntung rokok. Ini juga dari tembakau puntung rokok ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi atau penghambat nafsu makan untuk kutu-kutuan, ulat, dan belalang. Sekaligus juga mencegah daun menggulung atau keriput. Oke, sobat tani, sobat Ratabilia, campur dengan rata semua cairan tersebut. Pestisida nabati ini sudah siap untuk digunakan, tapi sebelumnya kita endapkan dulu kurang lebih selama 24 jam supaya senyawa pestisida yang ada dalam kandungan daun sirsak dan tembakau puntung rokok tadi itu bisa terurai dengan maksimal ke dalam air yang akan kita sediakan untuk diaplikasikan ke dalam tanaman. Tutup dia dengan rapi, kemudian diamkan nanti kurang lebih 24 jam baru bisa kita aplikasikan terhadap tanaman. Oke. Nah, untuk berikutnya, setelah hari berikutnya ini sudah 24 jam kemudian, cairan tersebut sudah siap kita aplikasikan atau kita semprotkan kepada tanaman. Namun terlebih dahulu kita saring supaya tidak mengganggu proses penyemprotan nantinya. Nah, sisa saringan ini jangan dibuang begitu saja. Letakkan aja di bawah batang tanaman yang akan kita semprot sekaligus sebagai anti hama juga dan sekaligus pupuk. Oke, di sini kita akan menyemprot terong ungu. Sudah tampak di sana berlubang oleh serangan serangga, bisa jadi ulat atau belalang. Maka kita cegah dari awal supaya serangannya tidak semakin intensif. Oke. Nah, kalau kemarin saya menggunakan jeruk nipis itu untuk mencegah segala jenis-jenis kutu juga. Kemudian saya gunakan hari ini dan penyemprotan kali ini saya lakukan pada pagi hari. Tujuannya untuk apa? Supaya hama yang pada tanaman ini tidak sempat kebal terhadap salah satu jenis pestisida. Jadi kita gunakan sekarang yang daun sirsak dengan campuran puntung rokok atau tembakau. Kita semprotkan dari atas, dari bawah daun juga supaya semuanya terkena cairan pestisida ini dan juga akan mencegah atau menolak dan mengendalikan serangan hama pada tanaman terong ungu tersebut. Sekali lagi, kenapa saya menganjurkan penggunaan pestisida nabati ini? Tidak berbahaya dan tidak mengandung residu kimia yang sangat berbahaya untuk tanaman, tanah, dan juga untuk kita yang akan mengkonsumsinya. Karena tanaman ini nanti hasilnya akan dikonsumsi sendiri. Oke, nah pestisida ini juga sangat bagus diaplikasikan pada tanaman cabai. Di sini tanaman cabai rawit saya yang proses pertumbuhannya sudah kurang lebih hampir 1 bulan setelah tanam, sudah mulai dihinggapi oleh telur-telur kutu, juga tungau, kutu kebul, dan juga mungkin ada yang beberapa sudah mulai berlubang karena serangan apa? Belalang atau ulat tadi. Maka kita semprotkan. Kenapa saya gunakan berbagai macam jenis pestisida? Logikanya seperti ini. Ketika kita bermain bola,
variasi serangan kita begitu-begitu saja atau hanya satu jenis serangan kita, musuh akan paham. Maka dia akan bertahan dan bisa mencegah. Bahkan musuh akhirnya menyerang lebih kuat lagi kemudian. Dan kita hanya kalah. Dalam hal ini hama, kalau kita biarkan dia kebal terhadap salah satu pestisida, maka hama akan kebal dan tingkat serangannya akan semakin intensif dan akan merugikan bahkan menghancurkan tanaman kita. Lihat contohnya di situ sudah nampak ada telur kutu, tungau, dan kutu kebul. Jadi mari kita cegah dari awal. Oke. Pestisida ini yang dari daun sersak ini ramah lingkungan, tanpa residu yang berbahaya, murah dibuat, ada di sekitar kita, dan kemudian biayanya tidak lagi semahal seperti pestisida kimia. Informasi saja, pestisida kimia, contohnya Bulldog, itu hanya 100 ml, itu harganya 80.000 sampai 100.000. Kemudian zat aktifnya sangat berbahaya untuk tanaman dan tumbuhan dan untuk dikonsumsi. Jadi lebih baik kita gunakan pestisida nabati yang ada di sekitar kita, termanfaatkan dengan baik, ramah lingkungan. Oke, sobat sekalian, sekian dari saya. Terima kasih.